Mas ya. Oke, mana kameranya? Oh itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Komandan Kandang? Baik, Baik. Apa kabar peternak sukses Indonesia? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat semua. Nah ini kali ini kita di kandang lagi. Video yang agak panjang-panjang ini mesti ngambilnya kita malam ya. iya, Kenapa? Kenapa? Karena kalau siang sibuk ya. betul. Ya, jadi kalau siang itu kami berusaha semaksimal mungkin mengisi waktu dengan kegiatan yang memang diperlukan di kandang karena ternak 20 ekor ini masih butuh banyak perhatian. Ditambah lagi keadaan seperti ini ya Mas Anam ya. Iya, Oke. Ini settingnya baru ya. Jadi kameranya di sana tapi kita monitornya di sini. Jadi ya mohon maaf kalau masih agak kagok-kagok. masih pemula pemirsa. Masih belajar. Oke, hari ini kita bahas apa Mas Anam? Hijauan ya. Nasi jauhan boleh. Dan, nanti apa namanya akan ada potongan-potongan video yang memperlihatkan aktivitas kita hari ini ya. Mas Anam, Ya, kita pakan utama di kandang ini apa? rumput budidaya pakcong, Rumput budidaya pakcong. Ada sedikit apa gama umami juga ya. sama umami ada obat pendek. Terus pendek. Kita juga kadang-kadang ngasih legum ya. Legum kayak indigo vera, terus apa? Kaliandra, Enggak. daun singkong, Ya, ya. daun pisang. Daun pisang luar biasa makannya ya. Iya. Mantap lah. Ya, Mas Anam coba cerita dong gimana sih treatmentnya, cara nanam rumputnya gimana sih gitu, mulai dari milih bibit sampai dengan panennya. Milih bibit gimana caranya milih bibit yang bagus menurut Mas Anam selama Ya ini? pokoknya kak berbulu, namanya pakcong yang ditanam diambil batang bawah. Gitu ya, ditanam ya. Batang bawah. Itu bahkan kita sering banget ya bawa pakcong dari lahan, kemudian kita potong 2 ruas ya, Iya. paling bawah, ditumpuk aja sedemikian rupa di kandang, nggak istimewa ya, tumpuk gitu aja biasa ya, Asal numpuk, asal numpuk, tahu-tahu keluar tunas ya. iya, baru buru-buru nanam. ya, Nah kayak gitu. setelah banyak kita bawa sekaligus ke lahan untuk ditanam. Cara nanamnya gimana Mas? Nanam sih gak ribet, Gak tinggal naruh di atas tanah, kasih tanah Tutup dikit-dikit, sedikit. dan Ya, mumpung masih musim hujan, sekarang ini masuk musim kemarau mungkin. ya musim kemarau masuk ya. Ya memang pakcong itu pakan utama di kandang kami. Walaupun tidak 100%, tetap ada hijauan yang lain. Sebetulnya kan bisa hijauan apa aja ya. Iya, Hanya buat kita yang paling mudah ya rumput budidaya, karena jelas kapan panennya dan seterusnya. Kami juga masih memberikan sih rumput lapangan ya Mas ya. Seperti hari ini mungkin nanti lihat di video itu ada ini, Mas Anam ngarit rumput nah, lapangan. ini rumput lapangan ini, Nah itu rumput lapangan. yang kecoper. Ya, sebenarnya katanya banyak sih yang bilang bahwa rumput lapangan itu bagus. Ya memang iya, karena nutrisinya lebih lengkap ya. Dibandingkan dengan rumput budidaya. Hanya masalahnya jumlah atau kuantitas produksinya yang kita agak sulit mengatur ya. Kalau rumput budidaya kan kita tahu ya, 2 bulan kita udah bisa Panen. panen banyak, lebih terukur. Kalau dikasih rabuk kayak rabuk kimia kayak mesorea, apa itu bisa 1,5 bulan. Tapi nanti aku ini sampai 2,5 bulan. 2 bulan setengah. Tapi pakai itu sisa rapen, Rapen. kayak tadi itu rapen tak tebar di ladang. Ya, jadi sisa pakan yang ada di kandang kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam karung. Ya mungkin bisa sampai sebulan ya, Iya, baru kita bawa. Memang kondisinya sudah busuk gitu. Sampai ke lahan itu udah lebih mudah lah memecahnya menjadi pupuk alami. Nah kemudian cara nanamnya tadi ya ditutup aja ya Mas ya. iya. Jadi taruh di atas tanah, ditutup tipis-tipis aja ya. Oke, sekedar naruh kasih Sekedar ditancap naruh, gitu. iya. Ya memang banyak juga sih yang saya juga dulu pernah gitu nancep. Tapi ya nancep itu butuh waktu, butuh Nek tenaga. tancep itu lebih baik soalnya bisa tumbuh
lebih dari 2. Hmm. Satu ruas itu bisa sampai 4, 9, itu bisa. Tapi ya lama. Ya, prosesnya ya. Tapi kayak ini pemalas, jadi saya taruh di atas tanah, saya cangkul dikit-dikit, kasih tanah dikit sudah. Nah ini menarik Masalah nih. hidup ini tergantung yang mengecat Lombok katanya. Bukan yang ngecat baju ya, Bukan. yang ngecat Lombok. Yang Ya, ngecat Lombok. yang mewarnai cabai. Yang warna ya. Ya. Nah terus berarti ada pertanyaannya tuh nanti pada saat misalnya panen ternyata dia nggak serapat, kalau istilahnya barong ya, nggak pada saat panen pertama nggak serapat atau nggak sebarong yang diharapkan, itu gimana caranya mas? Ya, Sulam pas ya. kita apa itu cari rumputnya itu pas ngarit, disisain ditaruh di sampingnya. Nah iya. Sudah. Kalau mau diurut pakai tanah lebih bagus, dibiarin. Kalau musim hujan ya nggak apa-apa. Nah ini ada yang sedikit berbeda nih. Kalau nanti lihat teman-teman lihat cuplikan berikut ini, teman-teman akan melihat di sini banyak, maksudnya apa? Cara memanen rumputnya tidak langsung tandas ke tanah, disisakan kira-kira setinggi lutut ya. Iya. Itu tujuannya apa Mas Anam? Itu tujuannya untuk memperbanyak tanaman. Berarti kan tanaman di situ itu ada larian. Jadi 2 larik, 1 larik buat kawenan. Jadi 2 jalan, yang satu ditanemin, yang satu tidak. Oh gitu. Jadi lebih banyak lagi. Jadi Lebih sudut banyak pandangku lagi. seperti itu usaha. Ya. Nanti akhirnya yang setinggi lutut itu akan dicangkul ya. Ya dicangkul atau diarit, ditaruh di sampingnya. Ya, jadi bukan dibiarkan sampai tumbuh lagi, tapi nanti memang batang-batang yang masih tertancap di tanah itu akan diarit juga akhirnya. Iya. Untuk kemudian ditanam ulang di Tanam sebelahnya. Nah itu caranya menyulam ala Mas Anam. Sejauh ini sih alhamdulillah Soalnya berhasil ya. dari segi pengalaman, pertama kali nanam itu ya itu yang tak tebang, disisain 2 ruas 3 ruas itu. Hasilnya kok kurang. Ini dengar-dengar kata temen dibikin kawenan, nanti saya bikin kayak gitu. Harapannya lebih bagus ya kedepannya ya. Amin. Amin. Oke. Apalagi Mas? Cara tanam sudah, cara panen sudah. Nah, kemudian kebiasaannya apalagi sih di kandang ini Mas kalau soal pakan? Ya, Sampean sehari ngarit berapa kali? nggak sehari sih 1 kali bawa, 1 kali berangkat. 1 kali berangkat. Itu untuk pakan pagi dan sore. Iya. Artinya diarit siang, kemudian chopper sore sebagian ya untuk makan sore, kemudian sisanya di chopper besok pagi, dicacah besok pagi ya untuk sarapan. Jadi di kandang ini makannya 2 kali sehari. Nah urutan pemberian pakannya seperti apa Mas di sini? Apakah langsung hijauan atau gimana Mas? Kalau aku sih biasanya tak kasih ampas sama sentrat. Kok itu mau habis, ada sampai licin habis bersih, itu tak kasih hijauan. Gitu ya. Berapa banyak Mas? Untuk ini kan 20 ekor termasuk 4 cempe ya. Dan aku yo gak pernah sekolah di peternakan ini ya. Jadi ya wes takaranku sendiri ini cari dari ya nyari sendiri sih. Ini sampai di titik 64 kilo malam Per penyajian makan malam. Kalau makan malam. pagi, makan pagi itu ketemu tadi itu 36 kilo. Berarti 36 36 ditambah 64 ya 1 kintal ya Iya. sehari. 1 kintal sehari untuk Untuk 20 hijauan. ekor. Ya berarti asumsinya 1 ekor itu sekitar 5 kilo ya sehari ya. iya 5 kilo kalau misalnya kita bicara itu 10-15% ya ideal, karena beratnya kan nggak sampai 50 kilo juga. nah ini berarti ada yang masih kecil, ada yang masih besar, saya Ya, ambil ya, rata-rata. rata-ratanya berarti asumsinya sekitar 30-40 kilo ya, Sanam ya. Oke. Ya memang kita di sini agak kesulitan untuk menimbang setiap bulan ya, karena memang bukan itu targetnya. Kita kandang ini kandang pengembang bukan kandang penggemukan, jadi kita tidak terlalu memperhatikan masalah bobot
eh, pertambahan bobotnya, yang penting pertambahan anakannya yang kita perhatikan. Itu contohnya tuh, ini yang baru disapi 2 hari lalu ya Mas. Iya 2 hari Ya, lalu. alhamdulillah nggak pernah berisik ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau tadi kan hijauannya, kalau sentrat sama ampasnya gimana Mas? Berapa banyak sampai ngasih sekali makan itu ngasih berapa banyak sih? Aku ampas itu lihat di sini beli 15.000 jadi 4 hari. Kita kasih wadah 2 kaleng. Ya 1 kaleng itu 2 hari sampai 2 hari setengah. Tergantung banyak digigit. Nah, untuk takaran tangan sih bisa 1 ekor sampai 2,5 genggam gini. Oke, 2 genggam ya, 2,5 genggam ya, 1 ekor ya. Ini tangan ini 2,5, ada yang kecil 1. Ya, nah sementara sentratnya 1 gayung ya. Nah, sentral 1 gayung alias cebok. Cebok 1 mandi. gayung itu Mandi. Nah, ini 1 gayung begini nih. 1 gayung begini. Ini 20 ekor sekali ngasih ya. Iya. Caranya cuma diambil sedikit, ditabur rata di Atau memang ada sisa nih. ya maksimum segitulah sekali makan. Tapi ini dalam keadaan semuanya sehat, makannya lahap ya. Karena jadi itu hanya untuk sebagai Gara-gara ada PMK ini tak kasih kunyit. tambahannya itu untuk nambah nafsu makan. Untuk antisipasi kayak tadi yang ini ada kena soalnya badannya panas ini. Yang pegang ini tak kasih sanmol yang Tablet. Tablet. Setengah langsung mau makan. Alhamdulillah ini Ya, alhamdulillah. Perutnya berisi ya kayaknya. udah berisi. Ya, jadi kalau di kandang kita tadi konsentrat itu 1 gayung untuk 20 ekor, kita taruh aja tebar rata aja di atas palung. Kemudian masuk ampas tahu kalau pas ada ya. Iya, Kalau nggak ada ya sudah gitu ya. Mano gini ya, mohon maaf bukan saya menggurui atau saya lebih pintar atau enggak, dari pengalaman kandang di sini. Yang kena PMK itu rata-rata driji saya ini saya masukin itu rasanya itu hangat. Kayak panas di dalam, saya ambil itu hangat, itu positif kena PMK. Asumsinya begitu ya. Ya itu yang Soalnya kemarin pertama kali aku pernah tak kasih apa itu minyak goreng, tak kasih minyak kayu putih. ya untuk Kok anti kembung masih ya. saja. Ya. Saya bingung itu waktu itu. Nggak tahu pas kau kena PMK. Mano saya sharing sama Om ini pas malam-malam, katanya mau ikhtiar, Bismillah. Pokoknya iki gak nyeluk dokter gak anu nek dhewe. Ya. Jadi apa carane awake dhewe ngatasi kabeh padha keneki. Ya. Kita kasih sanmol. Ya, karena kondisi PMK itu sedangkan ini hewan-hewan aja yang nggak pernah ketemu sama hewan lain, selalu di kandang, kita juga nggak pernah ketemu sama orang lain, tetap masih kena. Jadi ya apalagi perantaranya kalau bukan udara. Karena kalau dibilang lalat ya di sini relatifnya nggak ada lalat ya. Iya. Nyamuk aja terusir dengan adanya bakar-bakaran. Jadi ya gitulah. Nah, kembali ke soal pakan nih Mas. Berarti tadi ya sentratnya 1 gayung untuk semua, kemudian ampas tahu itu 1 genggaman tangan, itu 1 ekor. Kalau cempek gini ya berarti 2 genggam bertiga ya. Iya. Itu kira-kira begitu teman-teman. Nah, itu setiap pagi dan sore kita berikan seperti itu. Konsentrat dan ampas tahu untuk sekedar meningkatkan nafsu makan. Ya, kalau misalnya ada kunir kita tambahkan kunir biasanya di hijauan atau di tambahan tadi. Oke, apalagi Mas Anam yang mau di-share soal pakan, soal hijauan mungkin? Ya lebih dari cukup itu tadi. Ada nggak sih daun-daunan yang nyeleneh yang selama ini Mas Anam sebelum kita mulai beternak di sini ya, yang selama ini Mas Anam nggak pernah tahu bahwa itu bisa dikasih makan buat domba? Oh ya banyak. Contohnya? Contohnya mana daunnya? Ada nih. Kita ambil ya. Apa? Sebut aja. Gak tahu namanya saya ini. Apa? Daun pepaya? Bukan. Ya termasuk daun pepaya itu bisa. Daun pisang nggak pernah Daun tahu pisang. ya.
Tapi mohon maaf lek untuk waktu PMK gini karena jangan dikasih pisang masih muda. Gitu ya. Iya. Kalau daun pisang tua aman. Daun pisang tua aman, Nah. yang muda itu bahaya. Takutnya kok di gangguan dalam itu malah robek. Oh, oke. Ini kata temanku kemarin malam bilang. Ya, ya. Ada yang kena itu di usus itu katanya itu kalau dikasih air, Hah? diikat, usus diikat kasih air, Hah? langsung meletus. Oh. Nek pepaya matang itu gak masalah. Pepaya atau pisang? Pepaya, Pepaya. Berarti daun pepaya muda jangan. daun pepaya muda jangan. Oh, kalau pisang muda nggak masalah. Untuk pisang nggak masalah. Oke. Pokoknya udah layu. Baik. Nah, ini teman-teman yang lagi ngeliatin kamera nih. Ini insya Allah minggu depan dia jadi sate ya. Insya Allah. Insya Allah jadi bagian dari ibadah kami dari kandang ini. Insya Allah. Apalagi Mas? Daun apa yang pernah paling aneh menurut Mas Anam yang selama ini nggak pernah tahu tiba-tiba dikasih? Daun singkong. Daun singkong. Hmm. Mabok nggak dikasih daun singkong? Oleh orang sini itu sapi pun jarang yang dikasih. Ngaku tiba-tiba ngarit daun singkong, ada yang ngatain, loh gak apa-apa tadi kayak daun singkong. Nggak apa-apa dikasih daun singkong. Terus? Ya saya kasih tapi sudah layu. Ya nggak tahu kalau masih belum layu tak kasih kan belum tahu ya. Jangan Mas. Tapi saya disuruhnya itu. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Om. Oh saya, iya siap. Iya. Jadi ya begitu ya. Menurut pengetahuan kami dari banyak mentor juga bahwa kambing, domba, ya apapun ternak ruminansia teman-teman, selama makannya hijauan, daun apapun, daun alami apapun yang berwarna hijau boleh dikasih makan. Cuman syaratnya harus layu ya supaya kita mengantisipasi jika ada racun atau minimal mengurangi kandungan airnya, menghindari kembung gitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun dikasih daun singkong racun ya di sini nggak pernah ada yang sampai teler-teler, nggak ada ya. Nah, Alhamdulillah. tapi ya itu harus layu. Harus layu. Biasanya dilayukan minimal semalam ya Mas ya. Ya setengah, ada yang semalam, ada yang 6 jam. Apalagi kalau kondisi panas nggak masalah, lebih cepat ya. Oke. Apalagi ya, daun singkong sudah, indigo vera, kaliandra sudah jelas masuk, daun pisang sudah masuk, buah pisang Buah pisang belum pernah. belum pernah. Nanti kita coba ya. Kulit buah pisang. Oh iya, berarti buahnya dimakan, kulitnya dilempar. Iya. Sip, Sudah. mantap, mantap ya. Oke, nah teman-teman, itulah bapakan dari kami ya. Jadi memang di sini masih pakainya hijauan semua. Sementara untuk antisipasi nafsu pakan yang berkurang, tadi Mas Anam sudah jelaskan, ditambahi dengan kunyit. Kunyitnya baik diberikan secara cekok untuk yang benar-benar sudah kehilangan nafsu makan, maupun yang dicacah dikasih di kolom pakan ya, barengan sama rumput. Aku masukkan kunyit. Ya, yang penting kunyitnya masuk. Nah, semua daun-daunan tadi di luar rumput budidaya itu kami selalu berikan berbarengan dengan makanan utamanya. Jadi buat kami di sini rumput budidaya ya pacong atau misalnya odot atau gamomami atau rumput yang lain itu adalah makanan utamanya, atau nasi lah kalau manusia. Nah, sisanya itu lauk pauk termasuk kunyit tadi ya. Oke, begitu aja Mas. Iya. Baik. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dari kandang sederhana kami di Barakatul Jannah Farm. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, kami harapkan untuk subscribe, like, dan komennya. Kalau bisa di-share jika video ini memang dianggap bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses peternak Indonesia. Sukses. Semangat. Semangat.